Halo, kembali lagi di sini di channel Putri Jawa, di channel kesayangan kita semua. Oke, hari ini aku mau bercerita sedikit nih, tentang pengalaman, kejadian yang aku alami, keluarga aku alami, yang menjadi korban COVID. Oke. Jadi ini aku baru kehilangan adik dari papi aku ya. Oke. Jadi seminggu yang lalu om aku ini meninggal karena COVID. Udah positif. Udah positif. Jadi sempat dirawat sekitar ya seminggu sampai 10 hari lah. Kalau boleh tahu usianya berapa ya, Mbak? Sekitar 50 something lah, 55, 56. Dan dengan track record yang sebenarnya beliau itu sehat banget, setahu aku. Dia juga nggak ngerokok, dengan badan yang sehat, tapi ternyata ya kalah dengan penyakit ini. Boleh diceritakan nggak, Mbak, lebih detailnya biar kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu? Sebenarnya keluarga tuh sebenarnya shock sih. Sebenarnya aku sendiri sebenarnya telat karena kita di beda kota ya. Jadi Kalau boleh tahu di kota mana dia, Mbak? Semarang, di Semarang. Di Semarang itu sudah di ICU sekitar seminggu. Akhirnya Begitu masuk langsung ICU? Terus akhirnya tapi belum pakai yang ventilator dan sebagainya ya. Akhirnya setelah beberapa hari menjelang ya meninggal itu akhirnya dipasang dengan ventilator itu, alat bantu ya, karena semakin menurun keadaannya. Tapi ya itu ya, nyeseknya di keluarga itu, impactnya itu gimana ya, di saat sebenarnya pasien ini membutuhkan dukungan, Support moral ya, ya? support moral lah apapun, ternyata nggak bisa. Jadi sama sekali nggak bisa nengok ya? Nggak bisa nengok, dan ada ketakutan sendiri ya, termasuk even orang tua yang pingin secara adiknya ya, hanya bisa memantau lewat WA, lewat ya laporan telepon dan sebagainya. Waktu di ICU apakah masih bisa komunikasi dengan pasien? Masih sempat bisa, cuma kan juga yang dokter-dokter yang ini atau nggak sama perawat, pasien langsung masih bisa kontak WA enggak sih, jadi lewat WA-nya itu jadi orang tua dapat laporan aja. Secara kebetulan orang tua kan dokter ya. Medis juga ya, medis juga, jadi dapat laporan seperti itu ya. Makanya nggak nyangkanya itu ternyata bisa terjadi sama siapapun, ya kan? Okay. Yang bikin itu ternyata emang ada penyakit itu? Memang ada penyakit itu kan. Secara sekarang yang orang bilang new normal, orang itu kan kayak berkesan sudah nggak percaya dengan corona ya? Kayak biasa-biasa aja gitu, padahal ada. Dan sebenarnya yang apa ya, penyakit ini tuh semakin merajalela kalau aku lihat. Jadi aduh, please harus mentaati protokol kesehatan ya. Mbak lebih detail bisa nggak, Mbak? Apakah dia itu masuk langsung ke ICU atau sempat ke ruang isolasi yang biasa? ICU, nggak tahu, aku langsung ICU ya. Langsung ICU, jadi langsung ICU, terus habis itu tapi ICU itu masih bisa ya belum langsung pakai ventilator, tapi karena semakin parah jadi akhirnya memburuk dia, ya tiap hari kondisinya semakin memburuk. Ya? Sempat sedikit membaik, kita sudah alhamdulillah ya, siapa tahu ini membaik ya, dengan harapan dia bisa membaik. Ternyata akhirnya kalah dengan COVID. Jadi seminggu yang lalu, dan meninggalnya waktu malam tuh. Sekitar jam setengah berapa, 8 malam, 22.38, jadi setengah 11-an malam. Setengah 11 malam. Dan langsung akhirnya dimakamkan lah kan. Sekitar jam berapa pemakaman? Ya butuh waktu 2 jam atau 3 jam ya. Setelah itu kan langsung di ini kan, langsung di apa ya, ya pakai prosedur tertentu lah ya, karena dia positif COVID. Jadi ya benar-benar sekarang belum berani. Ketika meninggal itu apakah tetap tidak ada keluarga yang melihat untuk terakhir kalinya? Nggak ada. Okay. Makanya jadi ya agak gimana ya, tapi ya itulah kenyataannya. Jadi sekarang kalau boleh tahu lagi, ketika pemakaman
ada nggak 1-2 orang keluarga yang mendampingi atau benar-benar dari tim medis semua? Nggak ada. Sama sekali nggak ada ya? Nggak ada. Ya kan papiku yang pengen kesana aja juga, aduh akhir. Ya memang hanya keinginan ya, kepingin banget menemani atau melihat nyaksikan lah adiknya ya secara, tapi ya memang tidak bisa karena memang penyakit ini bukan nggak main-main sebenarnya. Jadi bisa dibilang keluarga itu ketemu terakhir ketika akan dibawa ke rumah sakit ya. Jadi itu kayak perpisahan terakhir kalinya untuk ya say goodbye lah. Yes, dan itu nyesek sekali. Makanya mungkin banyak sekarang yang aku lihat di fenomena di masyarakat ini mungkin ya, yang katanya secara ya kan karena orang tua sering bercerita secara pribadi ya, banyak yang takut untuk ngomong kalau mereka itu sebenarnya COVID. Positif atau apa COVID lah, karena mungkin ya itu mungkin karena habis itu harus diisolasi, habis itu kemudian mungkin jadi serba salah. Jadi mereka merasa kalau mereka bilang COVID itu nggak akan ada rumah sakit yang bakal nerima atau akan dipersulit. Ya makanya semuanya serba salah. Tapi secara yang aku ini dari keluarga yang dari background medis sedih juga karena kan berarti orang tua, kakak, adikku akan lebih beresiko karena kan bertemunya dengan pasien yang kita nggak ngerti mereka positif atau enggak. Jadi aduh please aku nggak ngerti ini, nggak tahu bentuk suatu keegoisan kita masing-masing atau ketidakpedulian masing-masing, tapi yang pasti sekarang kalau ada orang ngomong ini katanya yang bla 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 pemerintah lah yang apalah, aku nggak ngerti, nggak peduli. Itu yang aku tahu ini penyakit ada dan keluarga aku ini punya beresiko sekali. Makanya aku please pakai masker, cuci tangan, jangan mikir diri kamu sendiri, pikirin orang lain. Karena kita tuh benar-benar nggak tahu loh. Kita nggak nyangka kalau kita nggak saudara, teman atau siapapun tuh kena tuh banyak juga yang nggak kelihatan, soalnya beneran nggak kelihatan gitu loh. Jadi ternyata membawa penyakit itu kan kita nggak ngerti. Jadi pesennya Tante Putri Jawa ini, please ikuti protokol, jangan egois, jaga diri masing-masing, jaga orang-orang yang kalian sayang. Kalau masih bisa dimungkinkan lebih banyak stay di rumah dulu, stay at home. Kalau nggak terpaksa ya, kalau memang harus pergi keluar ya ikutin aja langkah-langkah yang memang sebenarnya sudah ada kan aturannya, gitu aja. Ya mungkin untuk kehidupan mungkin sedikit lebih rumit ya, lebih repot ya, tapi itu kan harus untuk kesehatan kita dan orang-orang di sekeliling kita kan. Dan ini memang real ada, please, ini penyakit memang real ada. Jadi bukannya ini penyakit menurun, tapi aku lihat ini semakin menaik. Cuma kita kadang-kadang tidak peduli, teledor, nggak peduli, atau sebenarnya memilih tidak peduli karena ada ketakutan mungkin di situ. Jadi udahlah gitu loh. Tapi ini ada. Oke, Putri Jawa, satu lagi pertanyaan. Mungkin kan Om dimakamin seminggu yang lalu ya. Saat ini apakah Putri sama keluarga udah sempat ke makam atau menengok makam? Setahu aku belum ada ya. Kalau dari keluarganya aku dan ini belum kesana, belum kesana untuk keamanan aja ya. Oke, jadi keluarga cuma bisa mendoakan dari rumah. Iya. Oke. Nanti pasti secepatnya kalau memang sudah kita merasa aman, pengenlah kesana. Dukungan moral, mereka butuh dukungan moral. Jadi Tante Putri Jawa pun belum ketemu keluarga, istrinya atau anak-anaknya sama sekali. Bisa kontak lewat telepon? Iya bisa. Tapi kalau untuk ketemu kan aku merasa itu beresiko juga. Jadi karena untuk kan keluarga saat ini masih dalam posisi isolasi mandiri ya. Iya, makanya itu. Jadi lebih aman ya. Mereka akan tahu kok. Orang-orang akan tahu kalau kita nggak ini. Asal ya memang harus begitu yang harus kita lakuin. Ya kadang-kadang emang kita harus memilih sesuatu yang nggak kita suka. Oke? Itu aja kayaknya. Ya, kita berkorban untuk kesehatan. Yes.
kita Oke. berkorban untuk orang-orang di sekeliling Yes. kita. Iya. Oke, mungkin Gitu. cukup. Iya. Kayaknya itu aja ya yang pingin Tante Putri Jawa sharing-sharing saat ini. Oke. Sampai ketemu di cerita-cerita aku selanjutnya ya. Bye.